Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Miss Mega. Kita masih belajar apa? Bahasa Indonesia. Sebelumnya, untuk siswa-siswa SMP Melati Indonesia kelas 8, Miss Mega minta maaf ya. Seharusnya pertemuan kedua kita Zoom ya. Nah, karena kan Miss Mega ada acara, jadi minggu ini Miss Mega izin. Jadi kita pembelajarannya masih lewat video ya. Nah, apa-apa kan? Semoga siswa-siswa SMP Melati Indonesia kelas 8 sehat-sehat selalu ya. Miss Mega doakan dan semoga kita semua terhindar dari namanya virus COVID-19. Amin. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Semoga kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan kalian bisa memahami apa yang telah Miss Mega paparkan kepada kalian. Nah, untuk minggu kedua ini kita membahas apa, Nak? Kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi dan struktur dari teks eksplanasi. Minggu yang sebelumnya, Miss Mega sudah menjelaskan pengertian dan tujuan dari teks eksplanasi itu tersendiri. Ya, kita lanjut ke materi ya. Nah, sebelum lanjut materi, mana buku paket bahasa Indonesia kalian dan buku tulis bahasa Indonesia kalian sudah disiapkan? Oke, siapkan ya. Sekarang kita masuk ke materi ciri-ciri dari teks eksplanasi ya, Nak. Miss Mega tanya, ciri-ciri teks eksplanasi ada berapa? Ayo buka buku paket bahasa Indonesianya. Ada 4. Ada berapa? Ada 4 ya. Ingat-ingat, ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Nah, yang pertama, kalian harus mencari atau menjelaskan informasi secara fakta. Secara apa? Secara fakta. Jadi informasi yang kalian dapat harus sesuai dengan keadaan, kejadian. Oke? Fakta. Kita sudah belajar tentang kalimat fakta di semester pertama. Ya. Misalnya kamu mau mengangkat tentang teks eksplanasi tentang bencana alamnya adalah banjir. Oke, misalnya nih contohnya di Narogong Jembatan 1 sering terjadi banjir. Nah, kalian cari tuh informasinya yang sesuai dan fakta tentang Narogong Jembatan 1 kenapa selalu terjadi banjir. Misalnya, pada saat kalian lewat Narogong Jembatan 1 banyaknya sampah di pinggir kali. Oke, atau mungkin sudah banyak padat penduduk. Jadi tidak ada serapan air. Oke? Ingat, yang satu apa? Informasi sesuai dengan fakta. Yang kedua itu, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan, ilmu pengetahuan. Jadi tidak sembarangan ya, Nak. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bersifat informatif. Nah, informatif itu apa, Miss Mega? Informatif itu teks yang kalian buat tidak mempengaruhi si pembaca atau si pendengar itu sendiri. Paham? Tidak ada konteks untuk mempengaruhi seseorang. Ya? Terakhir ini, yang keempat, ciri-ciri dari teks eksplanasi itu menggunakan atau memiliki square markers. Nah, square markers ini tuh seperti pertanda. Misalnya, ada yang menggunakan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Ada pula yang menggunakan pertama, berikutnya, selanjutnya, atau berakhir. Mengerti tidak yang keempat? Nah, yang keempat ini misalnya kalian membuat teks eksplanasi. Nah, ada tahapan-tahapannya, Nak. Pertama, kedua, ketiga. Kalian bisa boleh menggunakan kata itu, boleh juga menggunakan pertama.
pertama, selanjutnya, berikutnya, dan berakhir. Paham? Nah, untuk contoh ciri-ciri teks eksplanasi yang keempat menggunakan tahapan. Nah, contohnya itu misalnya, pagi ini langit terlihat gelap. Selanjutnya, terdengar suara petir. Beberapa jam kemudian, terdengar rintikan air. Dan akhirnya hujan turun. Paham? Seperti itu ya. Boleh menggunakan 1, 2, 3, boleh menggunakan pertama, selanjutnya, berikutnya, dan berakhir. Paham? Paham ya? Circuit makernya itu adalah proses terjadinya hujan. Ya, kalian sudah belajar kan di IPA? Seperti itu ya. Lanjut ke struktur dari teks eksplanasi. Nah, struktur dari teks eksplanasi ini ada 3. Ada berapa, Nak? Ada 3. Ingat ya, kalau ciri-ciri teks eksplanasi ada 4, sedangkan struktur dari teks eksplanasi sendiri ada 3. Paham? Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum, yang kedua ada penjelasan, dan yang ketiga ada penutup. Apa? Pernyataan umum, penjelasan, dan penutup. Hanya ada 3 ya. Nah, pernyataan umum itu isinya apa? Pernyataan umum itu adalah suatu informasi secara umum tentang suatu objek. Nah, jadi informasi-informasi yang kalian dapat masuknya ke pernyataan umum. Oke? Nah, yang kedua itu tentang penjelasan. Penjelasan di sini kalian jelaskan secara rinci dan detail tentang informasi yang kalian dapat. Oke? Paham? Nah, benar-benar secara detail dan jelas dari pernyataan umum yang kalian dapatkan. Oke? Nah, yang terakhir itu yang ketiga apa? Penutup. Penutup itu apa? Penutup itu isinya adalah kesimpulan atau pendapat kalian tentang peristiwa yang telah kalian tuturkan di pernyataan umum dan di penjelasan. Oke? Penutup ada 2 ya, ada kesimpulan dan pendapat kalian. Oke? Paham? Sekarang kalian buka buku paket kalian, buku paket Bahasa Indonesia kelas 8, halaman 110. Nih, Nak, 110. Sudah ketemu? Nah, di sini ada judul tentang gempa bumi. Nih, kalian lihat di sini ada tanda pandangnya nih. Kelihatan tidak? Tentang pernyataan umum, sama di sini tentang penjelasan. Lihat. Dan yang terakhir di baliknya tentang penutup. Ada kan? Penutup. Nah, Miss Mega kasih note atau peringatan ya. Pada saat kalian membuat teks eksplanasi, tidak harus 1 paragraf pernyataan umum, 1 paragraf penjelas, 1 paragraf penutup. Oke? Tapi sebisanya atau seinformasi yang kalian dapatkan. Misalnya informasi atau pernyataan umum yang kalian dapatkan itu lebih dari 2 paragraf. It's okay, nggak masalah. Oke? Apalagi penjelasan yang sangat detail, bisa lebih dari 3 paragraf. Oke? Paham? Nah, lihat nih. Contohnya kita buka dulu buku paket halaman 110. Lihat di sini. Terlihat tak? Nah, ini tentang gempa bumi nih, Nak. Kalian bisa pelajari ya. Kalau misalnya penjelasan dari Miss Mega kurang paham tentang contoh membuat teks eksplanasi sesuai dengan strukturnya, ya. Nih. Di sini menjelaskan tentang gempa bumi. Di sini lebih detail tentang gempa bumi. Maksudnya pada saat lapisan-lapisan atas bumi yaitu litosfer merupakan batuan yang relatif dingin dan bagian yang paling atas berada pada kondisi padat dan kaku. Nih, ini proses terjadinya gempa. Ini pengertian gempa, ini proses terjadinya gempa. Oke? Dan di sini adalah penutup, kesimpulan atau pendapat dari kalian. Ya? Paham ya?
Jika paham, Miss Mega tutup ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah Miss Mega paparkan. Miss Mega mempunyai tugas nih untuk kalian minggu kedua. Untuk minggu kedua, kalian coba membuat eksplanasi sesuai dengan strukturnya. Oke? Nah, temanya Miss Mega ratakan nih semua. Judulnya pun Miss Mega ratakan nih semua. Ya. Yang kalian dapatkan informasi mengenai kecelakaan terjadinya kecelakaan pesawat jatuh Sriwijaya JT182. Oke, bisa dijadikan teks eksplanasi. Boleh? Bisa? Bisa ya? Nah, jika ada yang kurang mengerti bisa kalian tanyakan langsung ke Miss Mega ya untuk tugas ataupun materi hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Salam rindu dari Miss Mega. Miss Mega tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.